Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan membahas lebih lanjut tentang materi yang kemarin. Kemarin sudah diberikan tugas untuk melafalkan Quran surat Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan 7. Nah, untuk sekarang seperti apa yang sudah saya janjikan kemarin, kita akan membahas terkait dengan bagaimana cara membaca Quran surat Al-Ma'un dengan baik dan benar. Oke, kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, marilah kita memulai membaca Quran surat Al-Ma'un. Oke, untuk yang ayat pertama, mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Alladzina hum yura'un, orang-orang yang berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan menolong dengan barang berguna. Oke, marilah kita ulas bersama-sama dari ayat yang pertama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aital ladzi, alladzi, zal di ujung lidah. Zal huruf zal. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kemudian ayat yang kedua. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yad'ul ain. Huruf ain. Membacanya ain, bukan nga. Nga, bukan nga. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Musallin, so. Untuk bibirnya sedikit monyong, nyebur so.
musallin. Fawailul lil musallin. Kemudian alladzina hum an sholatihim. Nah, ada nun mati atau nun sukun bertemu dengan huruf shad, dibaca ikhfa. Jadi membacanya samar. An sholatihim. Alladzina hum an sholatihim sahun. Sholatihim sahun. Nah, ada mim mati atau mim sukun bertemu dengan sin. Nah, dibaca idhar safawi. Nah, itu hukum mim mati. Kemudian alladzina hum yura'un. Yura'un. Untuk ro-nya berapa harokat panjangnya? 4 harokat atau 2 alif. Karena ini hukum bacaannya apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, dibaca mad wajib muttasil. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Nah, kemudian mari kita ulas bersama-sama. Kita bacakan dulu untuk artinya. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Siapa yang orang yang mendustakan agama itu? Itulah orang yang menghardi anak yatim. Orang yang menghardi anak yatim, tidak mempedulikan terhadap anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Tidak mengasihi orang-orang miskin, tidak berbuat baik kepada mereka. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Orang-orang yang sholat yang bagaimana yang celaka? Yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Orang yang lalai dari sholatnya. Yang lalai seperti apa? Maksudnya orang-orang yang berbuat riya. Jadi orang-orang yang berbuat riya, yang sholat untuk pamer, untuk mendapatkan pujian dari orang lain, bukan semata-mata untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dan enggan menolong dengan barang berguna, dan tidak mau menolong dengan barang-barang yang mereka miliki untuk menolong orang lain. Nah, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali surat ini dengan pertanyaan. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Nah, pertanyaan itu dijawab oleh Allah bahwa orang yang mendustakan agama antara lain memiliki ciri yang pertama, yaitu orang-orang yang menghardi anak yatim. Maksudnya menghardi adalah membentak atau menyakiti fisik maupun perasaan anak yatim. Misalkan dengan mengatakan, hei anak yatim, kemudian tidak mengejek anak yatim, tidak mengasihi mereka, tidak menyayangi mereka. Nah, itu adalah contoh orang yang menghardi anak yatim. Kemudian yang kedua, yaitu orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maksudnya tidak mengasihi orang-orang miskin, tidak menyayangi mereka, kita membiarkan orang-orang yang miskin, tidak membantu mereka. Nah, itu salah satu contoh orang-orang yang mendustakan agama.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengemukakan orang yang celaka. Di antaranya orang yang lalai dari sholatnya. Orang yang lalai bagaimana? Misalkan mengulur-ngulur waktu saat sudah tiba waktunya sholat, tidak segera melaksanakan sholat, ya. Kemudian mengentengkan biasanya gimana? Menganggap remeh, tidak segera melaksanakan sholat. Nah, kemudian berbuat riya, mempertontonkan amal perbuatan baiknya kepada orang lain, pamer maksudnya. Nah, kita misalkan berbuat kebaikan agar dipuji orang lain, itu adalah salah satu bentuk, salah satu dalam kategori orang-orang yang celaka. Karena bukan semata-mata untuk mendapatkan ridho dari Allah, tapi melainkan untuk mendapatkan ujian dari orang lain. Nah, kemudian salah satu orang yang celaka yaitu orang yang enggan menolong terhadap orang lain, enggan untuk memberi bantuan kepada sesama, kepada orang lain yang membutuhkan. Nah, itu adalah beberapa contoh dari orang-orang yang celaka sebagaimana yang diterangkan dalam surat Al-Ma'un seperti ya yang kita baca tadi. Nah, itu tadi beberapa kandungan isi Quran surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 7. Nah, kemudian berkaitan dengan isi kandungan surat Al-Ma'un, sikap terpuji apa yang dapat kita ambil? Yang pertama, kita harus mencintai dan menyayangi anak yatim. Ya, misalkan kita mempunyai teman yang yatim atau anak yang yatim piatu, tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Nah, bagaimana sikap kita ataupun juga kepada teman-teman yang lainnya, kepada sesama teman kita harus bertutur kata yang baik, bertutur kata yang santun dan sopan. Nah, bila kita yatim, maka berbuatlah yang santun kepada sesama saudara yatim. Kemudian sikap terpuji yang selanjutnya yaitu dengan menyayangi dan memberi makan orang-orang miskin. Karena sudah kewajiban bagi orang yang mampu untuk membantu kepada orang-orang yang kurang mampu atau miskin. Kemudian harus menegakkan sholat tepat waktu. Oke, apabila sudah tiba waktunya sholat, maka bersegeralah untuk menunaikan sholat. Kemudian upayakan untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang riya. Kita harus belajar untuk ikhlas dalam beramal, tidak mengharapkan ujian dari orang lain, tetapi semata-mata untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah memamerkan segala sesuatu yang kita miliki kepada orang lain. Kita tidak boleh sombong, maksudnya. Kemudian hendaklah kita memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Mengapa? Karena manusia merupakan makhluk sosial. Nah, jadi antara satu dengan yang lainnya saling membutuhkan. Kita membutuhkan orang lain dan orang lain pun mungkin juga membutuhkan kita. Jadi akan menjadi kehidupan yang sejahtera apabila kita di dunia saling membantu. Nah, itu tadi beberapa
sikap yang dapat kita ambil, sikap positif yang dapat kita ambil dari makna kandungan surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 7. Baiklah anak-anak, untuk tugasnya hari ini saya ingin kalian mencari hukum bacaan dari Quran surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 7. Ya, tiap ayatnya ini ada hukum bacaan apa saja. Nanti silahkan ditulis di bukunya masing-masing, kemudian silahkan nanti dikirim ke saya. Mengerti ya maksudnya? Misalkan gini. Misalkan ayat yang ke ayat yang sebentar. Ayat yang kelima. Alladzina hum an sholatihim sahun. Seperti yang saya jelaskan tadi, di ayat yang kelima ada hukum bacaan ikhfa. Karena ada nun mati bertemu dengan huruf shad. Nah, nanti silakan ditulis hukum bacaannya apa. Ditulis lafadznya dulu, kemudian hukum bacaannya, kemudian yang terakhir alasannya. Jadi ditulis lafadznya, kemudian hukum bacaannya, kemudian alasan. Alasan mengapa dibaca, misalkan dibaca ikhfa, mengapa, alasannya kenapa, itu. Nanti silakan dicari hukum bacaan yang ada dalam Quran surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 7. Silakan dicari sebanyak mungkin. Mungkin itu saja anak-anak untuk tugas hari ini. Nanti silakan dikirim japri ke saya lewat Kaizela ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.